Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perawatan metode kanguru ya. Kalau lihat dari gambarnya, ini adalah sebenarnya topik baru untuk S1 keperawatan karena sebelumnya memang belum ada ya. Mulai tahun 2011 atau 2010 itu baru dimasukkan dalam kurikulum ya, karena memang mengingat ini adalah satu penemuan yang dianggap baru walaupun sebenarnya sudah lama di negara lain, tapi di Indonesia dianggap baru. Jadi ini dimasukkan dalam kurikulum keperawatan anak 1. Nah, kalau kita lihat perawatan metode kanguru atau kita sebut dengan PMK ya, kita lihat gambarnya di sini kanguru seperti ini ya. Kalian sudah tahu di mana kanguru itu filosofinya kenapa binatang yang dipakai adalah kanguru, karena memang kanguru kemana-mana selalu membawa anaknya di dalam kantungnya, dan di dalam satu filosofinya bahwa kanguru ini selalu melahirkan bayinya dalam kondisi yang prematur ya, jadi dalam kondisi yang tidak cukup bulan. Nah ini filosofinya. Jadi kenapa metode kanguru ini dipakai untuk keperawatan anak, khususnya pada anak yang prematur atau bayi kecil ya. Dulu kalau kita lihat pendahuluannya ya, dulu angka kejadian BBLR atau berat bayi lahir rendah Indonesia ini masih tinggi ya, sekitar 14% tahun 1998. Tapi sekarang pun sebenarnya masih tinggi juga ya. Kalau dilihat data di RSCM itu ada 13,8% bayi yang lahir dengan kondisi beratnya rendah ya, yang disebut dengan BBLR kemarin sudah dibahas barangkali oleh Bu Erlena, yaitu berat bayi dengan lahir kurang dari 2.500 gram maaf ya. Nah itu tentunya butuh perawatan ekstra, bagaimana dia bisa berkembang di dalam kehidupannya dia ya, karena terus terang bayi kecil ini akan membutuhkan support dari lingkungan supaya dia bisa bertahan ya. Di RCM itu 13,8, di Rumah Sakit M Jamil Padang itu sekitar 12,6% ya angka kejadian BBLR-nya. Kemudian angka kematian ya akibat BBLR pun masih sangat tinggi. Kalau kita lihat di RSCM FKUI ya, kita akan membagi BBLR itu ada BBL yang ringan, ada yang moderate, ada yang ekstrim ya. Yang ringan itu antara 1.500 sampai 2.499. Ini angka kematiannya di RCM itu 6,6%. Kemudian yang moderate antara 1.000 gram sampai dengan 1.499 gram itu angka kematiannya 41,9%. Dan yang lebih besar lagi adalah bayi yang sangat kecil ya dengan BBLR yang sangat ekstrim ya, yaitu berat badannya kurang dari 1.000 gram. Itu ada 75% biasanya bayi mengalami kematian ya. Kita tahu sekarang memang kalau bayi yang lahir 500 gram 600 gram itu agak sulit ya dipertahankan, tapi alhamdulillah sekarang makin banyak rumah sakit yang bisa mempertahankan kehidupan bayi yang lahir di bawah 1.000 gram ya. Beberapa kasus seperti rumah sakit RSCM ya, kemudian RSAB itu sudah berhasil merawat bayi yang berat badannya sekitar 500 sampai 600 gram ya. Nah, penyebab kematian, kenapa BBLR itu cepat sekali mengalami kematian, karena bayi kecil ya itu akan sangat mudah terganggu pernafasannya ya. Jadi terjadi asfiksia, hipotermi dan infeksi ya. Kemudian sering juga disebabkan karena penanganan kasus yang tidak tepat ya, kondisi yang buruk saat dilahirkan ya. Perawatan BBLR harus mutlak menggunakan inkubator. Nah, ini ya. Nah, ini penggunaan inkubator. Nanti setelah ini kita akan belajar tentang inkubator. Penggunaan inkubator ini kalau kita lihat jumlahnya sangat terbatas. Di satu rumah sakit ya, di ruang NICU, kalau kita lihat di NICU paling inkubator di RSCM saja dulu ya hanya 10 atau 20 inkubator. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana
begitu banyaknya waiting list untuk bisa masuk ke inkubator. Sementara masa rawat di dalam satu inkubator untuk bayi BBLR itu tidak cuma cukup sehari 2 hari, tetapi bisa berbulan-bulan ya untuk satu bayi agar berat badannya bisa bertambah dan kondisi fisiologisnya stabil. Nah, inilah yang menyebabkan dengan jumlah yang terbatas ya dan jumlah pasien yang banyak dan masa rawatnya yang lama, maka ini akan membuat kondisi penggunaan inkubator menjadi antrian panjang ya. Kemudian biaya pun relatif sangat tinggi. Biaya sangat tinggi. Jadi kalau dirawat di NICU dengan biaya tanpa subsidi ataupun jaminan itu biasanya bisa sekitar 2 juta ya untuk ruangannya saja, belum untuk yang lain. Kemudian infeksi nosokemial yang terjadi di rumah sakit pun cukup tinggi ya. Nah, ini maka pada tahun 1983 mulai diperkenalkan yang namanya perawatan metode kanguru ya. Ini adalah diawali dari penelitian dari seorang dokter yang mengamati ibu-ibu yang sering membawa bayi kecilnya di daerah Amerika sana ya, Amerika Latin sana, yang dia selalu membawa bayi kecilnya dalam gendongannya dan ternyata itu bisa bertahan ya. Akhirnya dia teliti ada apa dengan bayi yang digendong dengan si ibunya tanpa menggunakan pakaian, nah si bayinya ya. Maka muncullah metode kanguru dan sekarang kalau kalian baca jurnal, banyak sekali jurnal-jurnal penelitian yang menyebutkan bahwa banyak sekali manfaat PMK ini ya. Adanya perpindahan panas dari suhu ibu ke suhu bayi ya, sehingga bayi merasa lebih hangat. Kemudian fisiologis yang lain adalah detak jantungnya, RR-nya juga itu menjadi lebih stabil dibandingkan bayi yang tidak di dalam dekapan si ibu ya. Kalau kita lihat di sini pengertiannya, metode kanguru adalah sebuah metode perawatan bayi yang baru lahir dengan meletakkan bayi di dada ibu ya. Di sini harus skin to skin ya, untuk menyalurkan kehangatan pada bayi. Dari ibu suhu yang tinggi sekitar 37 derajat itu akan dialirkan panasnya kepada si bayi ya gitu. Dan perawatan kanguru adalah kontak skin to skin antara bayi dengan orang tua, di mana bayi bisa diletakkan chest to chest dalam posisi tegak dan prone ya, chest to chest, jadi ketemu ya antara dada dengan dada bayi dengan dada ibu ya, dalam kondisi yang tengkurap dan tegak ya. Nanti ada gambarnya ya. Nah, keuntungan metode kanguru ini adalah peningkatan hubungan emosi ibu dan bayi, kemudian bisa meningkatkan stabilitas suhu. Ini semua berdasarkan jurnal ini ya. Kemudian stabilitas DJJ-nya ya dan pernafasannya, kemudian pengaruh berat badan dan pertumbuhan, pengaruh terhadap tingkah laku bayi, dan peningkatan produksi air susu ibu. Jadi pada bayi yang dilakukan PMK ini ternyata jumlah produksi ASI ibu tuh malah tambah meningkat karena si bayi dengan bundahnya mencapai puting susu ibu. Kemudian dia senantiasa melakukan hisapan-hisapan, dan hisapan-hisapan bayi ini ya, walaupun bayi masih kecil dan belum terasa mungkin oleh ibu, tetapi ini bisa merangsang sel-sel kelenjar asinus di sel payudara. Nah, ini akan membuat produksi ASI-nya bertambah banyak ya. Kemudian juga bisa berpengaruh terhadap kejadian infeksi ya. Jadi bisa mengurangi infeksi yang terjadi pada bayi. Kemudian berkurangnya hari rawat di ruang rawat ya. Karena memang bayi dengan PMK ini harapannya dia akan bertambah lebih stabil dan akhirnya bisa lebih cepat pulang ya. Nah, ini kita lihat bayi kecil di sini ya, ada gambarnya. Kita lihat di sini. Ya ini bayi kecilnya, kecil sekali ya, dimana bayi tidak menggunakan baju ya, hanya mungkin celana ataupun diapers ya, dan ibu pun dadanya itu dibiarkan terbuka ya, sehingga skin to skin, dada ibu ketemu dengan dada bayi, perut ibu bisa ketemu dengan perut bayi ya kalau memungkinkan. Tapi kalau bayinya kecil mungkin perut bayi ketemunya dengan dada ibu ya. Tuh. Kemudian, nah ini kita lihat lagi ya, sangat kecil.
Jadi tidak ada alasan, misalkan ini bayi ini kan dengan ventilator nih, ya, menggunakan CPAP ataupun ventilator. Tidak ada alasan bayi saya masih kecil dan pakai ventilator nggak bisa di PMK, ya, ternyata ini bisa, ya. Jadi tidak ada alasan dia menggunakan alat-alat medis dia tidak bisa lakukan ventilator PMK, ya. Nah, kita lihat di sini. PMK pun bisa dilakukan tidak hanya oleh ibu tapi juga bisa oleh ayah, ya. Ini bayi kembar, ya, luar biasa lucunya, ya. Nah, ini dia ditempelkan pada dada si ayah, ya. Ini PMK. Kenapa? Bukan hanya ibu loh, ya. Jadi bukan hanya ibu, tapi bisa juga ayah. Artinya orang-orang yang terdekat oleh si bayi, ya. Cara melakukannya bagaimana? Ya, pertama beri bayi pakaian, ya, terutama yang dipakai ini adalah diapers, ya, dan topi, ya, mungkin juga tangan, sarung tangan, ya, itu area-area yang bisa menyebabkan hipotermi pada bayi, ya. Tapi kalau untuk dada itu tidak digunakan pakaian, ya. Nah, supaya lebih hangat. Kemudian letakkan bayi di dada ibu, ya, dengan posisi tegak langsung ke kulit ibu dan pastikan kepala bayi sudah terfiksasi pada dada ibu. Harus diingat juga, ibu harus mandi, harus dalam kondisi bersih, ya. Karena PMK ini tidak hanya lakukan hitungan menit, karena minimal PMK itu harus dilakukan minimal adalah 2 jam. Jadi ibu harus sudah makan, ya mungkin makan nggak apa-apa bisa disambil, tapi dia harus sudah mandi, sudah bersih, tidak pup, tidak ada rasa ingin pup, ya. Kalau bisa sudah ready untuk PMK, ya. Kalau bisa sudah makan supaya bayinya begitu ditempelkan di dada ibu sudah bisa langsung ketemu puting susu ibu yang sudah ada isinya, ya, karena ibu sudah makan, ya. Posisikan bayi dengan siku dan tungkai tertekuk, ya. Kepala dan dada bayi terletak di dada ibu dengan kepala agak sedikit mendongak, ya. Caranya dapat pula memakai baju dengan ukuran lebih besar dari badan ibu dan bayi diletakkan di antara payudara ibu, ya. Baju ditangkupkan, kemudian ibu memakai selendang yang dililitkan di perut ibu agar bayi tidak terjatuh. Nah, ini harus ada kain pengikatnya supaya bayi tetap kuat, ya. Jadi kalaupun ibu berdiri ataupun berjalan itu enggak masalah, ya. Bila baju ibu tidak dapat menyokong bayi, dapat digunakan handuk atau kain lebar yang elastis atau kantong yang dibuat sedemikian rupa untuk menjaga tubuh bayi. Memang ada sekarang akhirnya dibuat baju khusus PMK, ya. Kalau dulu mungkin dengan kemben, ya, kemben itu juga nggak apa-apa, dengan kain panjang itu juga nggak masalah kalau memang tidak ada, ya. Ibu dapat beraktivitas dengan bebas, dapat bergerak bebas, dan pada waktu tidur posisi ibu setengah duduk atau dengan jalan meletakkan beberapa bantal di belakang punggung ibu, ya. Jadi ibu mau ngapain? Mau sambil makan, mau sambil nulis, nggak masalah. Yang penting posisi bayi tetap tegak, ya. Bila ibu perlu istirahat, maka dapat digantikan dengan orang lain, yaitu ayahnya, ya. Jadi gantian dengan si ayah. Dengan pelaksanaannya perlu diperhatikan persiapan ibu, bayi, posisi bayi, pemantauan bayi, cara pemberian ASI dan kebersihan ibu dan bayi, ya. Itu tadi saya bilang ada beberapa syarat, ya. Nah, ini ya lihat, kalau kita lihat, ya, ibunya cukup dengan mantel atau baju seperti ini itu nggak masalah, ya. Nah, itu dalam kondisi tiduran memang sedikit harus agak tegak karena memang memberi kesempatan pada bayi untuk bisa menghisap puting ibu dengan menyusui dengan baik supaya lebih tegak posisi bayinya, ya. Nah, ini ya lihat tuh baju bayinya, ya. Jadi kenapa harus kepalanya ditutup dengan topi? Karena kepala itu pada bayi kecil itu adalah bagian terbesar dari organ tubuh dia dan evaporasi itu sangat besar terjadi di area kepala, sehingga untuk menghindari terjadinya penguapan cairan dari dalam tubuh bayi keluar, ya, lewat kulit tubuh dia, maka kepala harus tutup, ya, sehingga menghindari bayi terjadinya hipotermi. Nah, kriteria bayi untuk melakukan PMK yaitu bayi yang berat badannya kurang dari 2000 gram, ya, tidak ada kelainan atau penyakit yang menyertai, ya. Refleks dan koordinasi isap dan menelannya baik, ya. Perkembangan selama inkubator pun baik, dan kesiapan dan keikutsertaan orang tua sangat mendukung dan keberhasilan. Kalau di rumah sakit dulu yang saya tahu di RSCM
itu ada di ruang perinatologi itu ada ruang-ruang ya, ada ruang NICU, ada SN1, SN2, SN3, SN3 sampai dengan S3 ya. Jadi ruang NICU itu biasanya dalam kondisi yang lebih sangat parah ya. Kemudian kalau dia sudah lebih baik, dia bisa turunkan di SN1. Kalau lebih baik lagi, dia akan turun di SN2 dan kemudian di SN3. Nah, di SN3 inilah bisa dilakukan ya namanya PMK ini ya. Jadi bayi boleh dikeluarkan dari inkubator, kemudian akhirnya ibunya akan duduk ya di dalam ruangan itu untuk melakukan PMK. Nanti kalau sudah bagus, maka bayi akan dipindahkan ke ruang PMK khusus, di situ di mana ibu dan bayi akan masih bergabung dalam satu ruangan. Nanti setelah tambah bagus lagi kondisinya, baru bayi boleh pulang ya. Tanda-tanda bahaya. Jika terjadi kesulitan bernapas, dada tertarik ke dalam, ini bahaya. Berarti harus kita stop dulu, istirahatkan PMK-nya, masukin lagi ke dalam inkubator. Bernafas sangat cepat dan sangat lambat, ya. Ini juga tanda-tanda bahaya. Serangan apnu dan apnunya lama, ya. Karena pada bayi kecil apalagi itu sering juga terjadi apnu. Tapi kalau sebentar itu masih fisiologis. Tapi kalau dia sudah lama dan sering, ini kita berarti tanda-tanda bahaya. Bayi terasa dingin, suhu bayi di bawah normal walaupun telah dilakukan penghangatan. Ya, sulit minum, bayi tidak lagi terbangun untuk minum, nggak bisa minum lagi, nggak menghisap puting ibu lagi, berhenti minum atau muntah-muntah. Nah, ini adalah tanda-tanda bahaya. Jadi harus kita masuk ke ruang inkubatornya dulu, ya. Sampai kejang, diare dan kulit menjadi kuning, itu pun tanda-tanda bahaya. Nah, itu barangkali yang bisa Ibu jelaskan tentang PMK ya. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.